Halo sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih kakak, hari ini masih di live classes matematika. Ya, hari ini kita akan bahas tentang apa sih? Definisi, teorema, dan juga perhitungan limit. Limit itu apa sih? Ya, dengan pendekatan keterbatasan, atau sobat belajar pasti pernah dengar istilah limited edition. Ya, kita hidup selalu dalam batas-batas yang ada. Contoh, pasti dalam mengendarai kendaraan, baik sepeda motor, mobil, ataupun kendaraan bermotor lainnya, kita ada batas kecepatan pada jalan raya tertentu. Ya, hidup-hidup kita selalu penuh dengan batas. Bahkan semua manusia yang maju karena mau menganalisis batas kemampuan dia. Ya, apalagi sih kira-kira batas-batas yang sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari? Ada batas muatan. Contoh, kita mampunya ngangkat berapa. Nah, begitu juga pada loading suatu muatan atau akomodasi muatan. Ya, di sini memiliki load limit. Load limit yang penumpangnya berapa, terus bagasinya berapa, trailernya berapa. Nah, di sini kita akan banget nih mempelajari bagaimana batas-batas itu. Apalagi, contoh, kita ingin sehat, tentunya kita harus membatasi asupan kita. Limit our gizi, ya kan? Nah, hidup yang sehat seperti apa? Batasan sehat seperti apa? Ada lagi yang zaman now banget nih, manusia nggak bisa lepas dari ini. Dari genggaman gawainya ataupun surfing di media sosial. Yes, tentunya ada batas kuota internet. Semakin dekat dengan batas kuota itu, maka kecepatan internet kita juga semakin menurun. Kenapa sih hal itu terjadi? Nah, kita sama-sama cari tahu agar apa? Agar kita dapat mengenali batas-batas kita. Batas kekurangan kita, batas kelebihan kita ada di mana untuk menjadi manusia yang maju. Oke, yuk kita langsung menuju definisi, pendekatan, dan juga teorema sebuah limit. Stay tune, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua, belajar limit tidak lepas dari keterbatasan tadi. Ya, limited edition. Barang-barang branded, barang-barang yang bermerek internasional tentu memiliki limited edition yang harganya mahal banget, ya enggak? Nah, padahal yang paling limited edition itu siapa sih? Setiap diri manusia pasti punya barang atau limited edition, yaitu apa? Tubuh kita. Anugerah tubuh kita lah yang paling istimewa, yang paling unik di dunia, karena tidak akan ada yang menyamai, minimal sidik jari kita. Ya, begitu juga dengan limit fungsi aljabar. Secara intuitif dulu kita pelajari limit fungsi aljabar secara intuitif seperti apa. Ya, di sini didefinisikan limit suatu fungsi ialah limit X mendekati A dengan fungsinya akan sama dengan hasilnya atau menuju hasilnya. Nah, maka X mendekati A tetapi X tidak sama dengan A. Kenapa X tidak sama dengan A? Kan namanya yang mendekati. Bisa aja si nilai X itu adalah nilai yang lebih dari A menuju A, atau kurang dari A menuju A. Seperti apa sih? Yuk kita mainkan intuitif kita. Misalkan pada limit X mendekati 3, 2X tambah 3 menghasilkan 9. Kenapa dan apa bagaimana bisa 9? Karena kan ketika di input 2 kali 3 tambah 3 ya memang 9. Namun kenapa harus X mendekati 3? Kita lihat. Nah, di sini sobat belajar semua. Sobat belajar perhatikan, jika X-nya akan mendekati 3, artinya misalkan X-nya itu kurang dari 3. Tapi menuju si 3, saya ambil contoh 2,2, 2,5, 2,7, 2,9. Ini kan angka-angka yang menuju 3 atau mendekati 3. Benar? Yes. Maka hasilnya pun akan mendekati dengan 9. Contoh, ketika X-nya 2,2, 7,4. X-nya 2,5, 8. X-nya 2,7, 8,4. X-nya 2,9, 8,8. X-nya 2,99, 8,98. Makin mendekati juga angka 9 karena
X-nya juga mendekati atau menuju 3. Bagaimana kalau dari pendekatan yang lebih dari 3? Lebih dari 3 berarti menurun dong. Misalkan 4, 3,9, 3,8, 3,7, 3,3, 3,2, 3,01, 3,001, 3,001 juga. Hasilnya pasti akan menuju juga 9. Contoh, ketika di input 3,3, dia hasilnya 9,6. Ketika di input 3,1, hasilnya 9,2. Ketika di input 3,01, 9,02. Ketika di input 3,001, hasilnya 9,002. Di sini jelas banget nih, semakin menuju 3 juga semakin menuju hasilnya 9. Artinya ketika di input 3 pun atau menuju 3 pun hasilnya 9. 2 kali 3 tambah 3. Oke, secara intuitif kita sudah pelajari. Dimana dengan pendekatan intuitif ini, suatu limit kita paham banget nih. Artinya di sini kan artinya tidak benar, X-nya itu tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh sama dengan A. Artinya di sini X-nya tidak sungguh-sungguh sama dengan 3, tapi mendekati 3. Oke. Bagaimana kalau secara teorema dasar suatu limit? Kita memiliki 8 poin teorema dasar suatu limit yang akan kita terapkan apabila limit tersebut ada di operasi bilangan. Operasi bilangan itu apa sih? Contohnya kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, akar kuadrat. Nah, bagaimana limit fungsi itu berlaku pada teorema ini? Yuk sama-sama saksikan. Oke, apabila limit X mendekati A yang dituju adalah konstanta, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Contoh, misalkan limit X mendekati 2 dengan 5, maka hasilnya adalah 5. Teorema pertama. Oke, silakan dicek, capture atau ditangkap layarnya oleh sobat belajar. Selanjutnya, teorema kedua. Apabila limit X mendekati A, fungsinya adalah X sama dengan hasilnya A. Contoh, ketika limitnya X mendekati 5 dengan nilai X sama dengan, ini pasti hasilnya 5. Oke, mudah ya. Untuk teorema kedua, mudah dong. Kita lanjut. Di sini limit X mendekati A, dengan konstanta atau koefisien dikalikan fx, fungsinya dia akan sama dengan K-nya itu bisa kita jadikan perkalian dari limitnya. Contoh seperti ini. Contoh. Oke. Contoh misalkan limit X mendekati 1, 2X plus 6. Ini boleh kita jadikan limit X mendekati 1, 2 kita keluarkan, X plus 6. Dia 2 kali limit X mendekati 1, X tambah 6. Oke, silahkan di capture 3 teorema ini. Yang awal masih mudah banget, tangkap layarnya. Oke, silakan. Yes, lanjut ke teorema berikutnya. Teorema berikutnya bersangkutan dengan apa sih? Dengan operasi penjumlahan atau pengurangan suatu dua fungsi f dan g. Misalkan limit X mendekati A, fungsi f ditambah atau dikurang fungsi g, dia akan sama dengan limit X mendekati A, fungsi f ditambah limit X mendekati A, fungsi g. Jelas dong? Bagaimana konsepnya seperti apa? Contoh misalkan limit X mendekati 0 dengan 2X plus 5 ditambah 1 per akar X.
Ini contohnya. Oke. Maka ini akan berlaku juga dengan limit X mendekati 0, 2X plus 5 ditambah limit X mendekati 0, 1 per akar X. Yang ini masih bisa dipecah sebenarnya. Limit X mendekati 0, 2X ditambah limit X mendekati 0, 5 ditambah limit X mendekati 0, 1 per akar X. Mudah kan ya? Nah, teorema-teorema ini berlaku untuk memudahkan kita menjawab atau menyelesaikan suatu persoalan berkaitan dengan limit nanti. Iya, dipersilakan. Mau dicatat atau ditangkap layarnya, silakan. Selanjutnya, kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian juga hampir sama dengan penjumlahan, hanya bedanya tandanya kita jadi kali. Oke. Lanjut, pembagian juga sama, namun di sini ada syaratnya. Limit X mendekati A fungsi G tidak sama dengan 0. Kenapa harus tidak sama dengan 0? Karena di sini limit X mendekati A-nya dengan fungsi G itu ada sebagai penyebut. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Lanjut, limit X mendekati A di mana fungsinya dipangkatkan, maka akan sama dengan, ini harusnya ada di pangkat. Oke, saya perjelas. Kakak perjelas di sini, ini akan sama dengan limit X mendekati A fungsi X, oke, dipangkatkan N. Jelas ya? Oke. Yang terakhir, apabila dalam bentuk akar kuadrat juga sama dengan yang bentuk pangkat. Jadi N akar limit X mendekati A fungsi F-nya. Nah, teorema-teorema inilah yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perhitungan limit. Silakan 10 detik untuk sobat belajar menangkap atau mengkoleksi atau menyimpan teorema-teorema ini. Dipersilakan. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih dengan cara menghitung limitnya atau menyelesaikan limit fungsi aljabar? Nah, perhitungan limit tidak main-main. Di sini ada 3 cara yang tersaji, namun dengan syarat misalkan limit itu adalah limit rasional atau limit bentuk pecahan. Hasilnya tidak boleh sama dengan 0 per 0. Apabila limit X mendekati A, limit X mendekati A, oke. Limit X mendekati A, fungsi F per fungsi G sama dengan 0 per 0, maka kita memiliki 3 cara penyelesaian. 3 caranya apa saja? 1. Dengan pemfaktoran fungsi F dan atau G. Fungsi atasnya bisa difaktorkan, maka fungsi bawahnya bisa difaktorkan. Common faktornya atau nilai faktor yang sama kita eliminate. Oke. Yang kedua, dikalikan dengan sekawan jika fungsi F atau G bentuk akar. Yang ketiga, menggunakan dalil L'Hopital. Oke, untuk yang ketiga ini kakak akan bahas di next session. Oke, di next session atau di sesi berikutnya. Hal ini kakak akan fokus kepada 2 cara perhitungan, pemfaktoran atau dikalikan kawan sejenis. Kita langsung menuju slide yang penuh dengan tantangan. Tantangannya kenapa? Ayo belajar dari soal di sini. Ada 3 soal tentang limit. Yang pertama, limit X mendekati 1, 3X pangkat 3 ditambah 6X min 8. Karena di sini dia tidak dalam bentuk pecahan, kita langsung substitusikan saja. Langsung substitusikan, input nilai X mendekati 1, berarti setiap X terganti dengan 1, maka akan menghasilkan 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 dikurang 8. Oke, saya yakin banget nih sobat belajar sudah pandai menghitung operasi hitung seperti ini. 1 pangkat 3, 1 kali 3, 3. Ditambah 6 kali 1, 6. 3 tambah 6, 9. Dikurang 8, berarti hasilnya 1. Oke, mudah dong? Mudah. Yang kedua, sama di sini. Tidak dalam bentuk
pecahan. Artinya kita mainkan substitusikan langsung. Kita substitusikan langsung. Di sini AK dengan limit X mendekati 3, maka akan terjadi 3 kali 3 ditambah 9. Hasilnya berapa sih? 3 kali 3, 9 tambah 9, AK 18. Apakah stop sampai di sini? AK 18. Biasanya dalam soal, apalagi pilihan ganda, akan disajikan dalam bentuk yang paling sederhana. Ini kita sederhanakan adalah AK 18, AK 9 dikali 2, AK 9 3, berarti 3 AK 2. Oke, mudah kan? Dan yang terakhir soalnya, limit X mendekati 0, X pangkat 2 ditambah 10X per X pangkat 2 tambah X. Bentuknya bentuk apa? Pecahan. Tapi apa salahnya kita coba pakai substitusi dulu. Kalau disubstitusikan langsung, berarti kan ini di sini 0 pangkat 2 ditambah 10 dikali 0 per 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Apa yang terjadi, guys? Oke, sobat belajar, apa sih yang terjadi di sini? Hasilnya 0 per 0. 0 pangkat 2, 0 ditambah 10 kali 0, 0. 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Hasilnya 0 per 0. Tadi, bila terjadi 0 per 0, ini tidak dapat berlaku substitusi langsung. Berarti salah. Oke, tidak berlaku. Kita akan mempunyai alternatif penyelesaian. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua kalikan lawan sejenis, yang ketiga dari L'Hopital. Di mana kakak hari ini akan fokus ke dua cara ini. Berarti untuk penyelesaian yang ketiga, kita bisa menggunakan yang pertama dulu. Di sini limit X mendekati 0 dengan X pangkat 2 ditambah 10X per X pangkat 2 ditambah 2X. Fungsi F dan fungsi G. Fungsi F ada di atas atau di pembilang. Fungsi G ada di penyebut atau di bawah. Keduanya bisa difaktorkan, bisa disimples, bisa dong. Dengan mengeluarkan X-nya. Limit X mendekati 0. Oke, X akan menjadi X tambah 10. Ini pun sama, X tambah 2. Maka karena ada common factor atau jenis vektor yang variabel yang sama faktorannya, X dan X bisa tereliminate, X-nya. Tersisa limit X mendekati 0, X tambah 10 per X tambah 2. Tinggal kita input lagi si X-nya 0 kan. Berarti di sini 0 tambah 10 per 0 tambah 2. 0 tambah 10, 10. 0 tambah 2, 2. Berarti 10 bagi 2. Berapa hasilnya? 5. Oke, mudah kan? Mudah dong. Yes, bagi sobat belajar yang mau menyimpan atau mengkoleksi, silakan tangkap layarnya. 5 detik dari sekarang. Oke, kita menuju tantangan soal berikutnya. Ayo belajar dari soal. Yes, tersaji 2 soal pada slide ini. Yang pertama, hitunglah X mendekati 0. 5X per 3 dikurang AK 9 tambah X. Yang kedua, limit X mendekati 4, X min 4 per AK X min 2. Kakak akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya tadi untuk penyelesaian cara kedua, mengkalikan kawan sejenis apabila fungsi F sebagai pembilang ada bentuk AK dan atau fungsi G sebagai penyebut ada bentuk AK. Perhatikan, coba dilihat. Oh, ternyata di penyebut ada bentuk AK. Berarti kita gunakan cara kedua. Cara keduanya gimana sih? Apa yang dimaksud dengan kawan sejenis? Kawan sejenis apa ya? Yes, coba deh. Kalau ini 3 minus AK 9 tambah X. Berarti kawan sejenisnya adalah 3 ditambah AK 9 tambah
X. Pa 3 ditambah angka 9 tambah X. Biar adil, atas dikalikan, bawah juga dikalikan. Matematika itu sifatnya adil. Nah, selanjutnya kalau gitu, untuk yang soal nomor pertama akan mendapatkan hasil limit X mendekati 0, 5X dikalikan. Boleh saya tulis seperti ini. 3 ditambah angka 9 tambah X. Untuk yang penyebutnya, denominator. Oke, untuk penyebutnya, karena dikalikan kawan sejenis, kita kalikannya seperti ini. 3 kali 3, 9. Plus kali negatif, negatif. Angka 9 tambah X dikalikan angka 9 tambah X. Bentuk akalnya hilang. Bentuk akalnya hilang, maka dia akan menjadi 9 tambah X. Oke, dilanjutkan limit X mendekati 0, atasnya tulis kembali. Oke, 9 dikurang 9, habis ya, tersisa min ketemu X, min X. Di sini X dan X-nya bisa tereliminate. Oke, kakak mau lanjut di mana nih? Space-nya sudah nggak muat, kakak lanjut ke sini ya. Yes, berarti tersisa limit X mendekati 0 dengan 5 dikalikan negatif 5 dikalikan 3 tambah angka 9 tambah X. Oke. Min 1, karena tersisa min 1 di sini. Iya enggak? Jadi langsung kita input 5 dibagi min 1, min 5. Oke, ini inputannya sama dengan 3 ditambah angka 9 tambah 0. Langsung saja ya hitungannya ya. Min 5 dikalikan 3 ditambah angka 9. Angka 9 3 berarti min 5 kalikan dengan 6 sama dengan negatif 30. Mudah kan? Mudah dong. Sekali lagi, kalau nyoba sekali kentang banget kan? Nyoba sekali kentang banget. Kita coba untuk soal limit X mendekati 4, X min 4 akal X min 2. Karena nggak muat, kakak pindahkan dulu whiteboardnya. Set. Oke. Limit X mendekati 4, X min 4 akal X min 2. Oke. Tadi masih ada bentuk akal di penyebut, maka kita kalikan dong dengan kawan sejenis. Kalau negatif berarti kawan sejenisnya adalah positif. Berarti akal X plus 2 sifat adil matematika. Kalau atas dikali, bawah juga kita kalikan. Akal X plus 2. Dia akan menjadi limit X mendekati 4, X min 4 dikalikan dengan akal X plus 2. Akal X kali X, X min 2 kali plus 2 min 4. Wow, kita memiliki common factor atau faktor yang sama. Bisa dong? Bisa banget. Artinya tersisa limit X mendekati 4 akal X plus 2. Oke. Yes, artinya sama dengan hingga kita input X-nya mendekati berapa. Berarti di sini adalah akal 4 ditambah 2. Akal 4 ya 2. 2 tambah 2 ya 4. Oke, mudah kan? Mudah. Silakan capture atau tangkap layarnya untuk mengkoleksi catatan sobat belajar. 5 detik. Oke, sudah 5 detik. Saya kembalikan ke slide yang tadi karena masih ada satu soal yang belum sobat belajar tangkap. Silakan tangkap 5 detik.
Oke, mudah kan? Mudah dong. Jadi untuk limit perhitungannya, bagaimana kita punya 3 penyelesaian apabila limitnya dalam bentuk pecahan dan menghasilkan 0/0. Kita bisa faktorkan atas atau bawah pembilang atau penyebut. Kita kalikan dengan kawan sejenis jika pembilang dan atau penyebut ada bentuk akarnya. Juga bisa menggunakan dalil L'Hopital. Nah, untuk dalil L'Hopital ini akan dibahas di sesi-sesi berikutnya. I promise. Oke. Nah, teorema limit yang belum sempat men-screenshot atau mentangkap koleksinya untuk menambah catatan dan juga senjata menyelesaikan soal-soal limit. Dipersilakan. 5 detik kali deh, kakak kasih. Oke, sobat belajar semua, sudah sampai di penghujung sesi nih. Yes, dengan belajar limit kita bisa tahu batas-batas apa sih. Di dunia ini tidak ada yang namanya bebas. Sebebas-bebasnya, semua ada batasnya, ada limitnya. Kemampuan kita ada limitnya, pemikiran kita ada limitnya. Bahkan internet yang mendunia saja ada batasnya. Kecepatan kendaraan ada batasnya. Kalau melewati batas itu tentu akan ditilang, Pak. Kita ngebut nih, padahal batasnya adalah 80 km per jam. Yes, semoga pembelajaran hari ini di live classes tentunya menambah wawasan, percaya diri sobat belajar semua untuk menggapai prestasi, cita-cita dan juga cinta dalam kehidupan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.